kebijakan ekonomi harus sangat dijaga oleh pemerintah. Yunarto menyoroti perseteruan antara Erjelino dengan Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli yang menurutnya bisa berdampak fatal bagi iklim investasi. Perang opini yang dipertontonkan oleh Rizal Ramli dengan Dirut Pelindo II, Erjelino, menurut Yunarto tidak etis karena seharusnya pemerintah satu suara dalam setiap kebijakan. Seharusnya masalah internal antara Menko Maritim dengan BUMN bisa diselesaikan secara internal dan tidak perlu emosi disampaikan melalui publik. Hal ini akan memicu penurunan minat investor karena melihat Indonesia tidak siap membangun iklim usaha. Para pelaku usaha bisa menilai bahwa tidak ada stabilitas politik dari pemerintah. Harus dilakukan adalah bagaimana secara internal Pak Rizal Ramli sebagai Menko melakukan rapat terbatas. Kalau diperlukan kehadiran Presiden, beliau bisa meminta dan kemudian dibuat kebijakan pengganti, bukan kemudian mengumbar terlebih dahulu di depan media yang tujuannya hanya untuk kemudian mengambil panggung, dan efeknya kemudian adalah image dari pemerintah yang dianggap tidak berwibawa, image bahwa di dalam internal tidak kompak, dan ujung-ujungnya adalah investor akan sulit untuk melihat ada stabilitas politik. Padahal kita tahu stabilitas politik adalah prasyarat utama ketika investor ingin melakukan sebuah investasi. Ya, saling adu pendapat antara Menteri Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli dengan Direktur Utama PT Pelindo II terkait biang kesemrawutan proses bongkar muat barang di Pelabuhan Tanjung Priok terus terjadi. Rizal bahkan membongkar beton yang menutup jalur kereta api yang dituding disengaja untuk memperlambat proses bongkar muat. Inilah aksi Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli saat membongkar beton yang menutup jalur rel kereta menuju ke dermaga Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Rizal Ramli geram atas ulah Pelindo II yang dituding sengaja menutup jalur rel kereta dari stasiun Pasoso menuju ke dermaga bongkar muat. Tapi karena kepentingan sempit sektoral dari Pelindo ditutupin ini. Sesuatu yang sejak zaman Belanda ada. Menjadikan kereta api sebagai moda angkutan barang menuju dan keluar pelabuhan bukanlah wacana baru. Ide ini bahkan telah digagas jauh sejak zaman kolonial Belanda. Zaman Belanda dulu kan sistem transportasi ini memang berkelanjutan ya. Artinya ketika setelah menggunakan kapal laut itu diangkut lagi menggunakan kereta api. Ya, kenapa kereta api? Karena daya angkutnya karena lebih banyak. Rencana untuk mengaktifkan kembali jalur kereta menuju dermaga bukan tanpa alasan. Upaya ini diyakini dapat menurunkan biaya logistik sekaligus memangkas waktu bongkar muat pelabuhan. Dalam rencana pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok, daya angkut kereta yang masif dapat mengurangi jumlah truk yang hilir mudik di pelabuhan. Ya saya nggak tahu, yang jelas kalau kereta dibangun, dugaan saya ini pendapatan ini pasti turun kan gitu kan, karena kontainer akan banyak keluar. Satu kereta itu kan ada 60 rangkaian gitu. Jadi harus ditarik 1 kali 60 kan sama dengan 60 truk langsung keluar gitu. Dari Cikarang ke Pasoso itu sudah nyambung. Oh, Cikarang Pasoso. Tinggal Pasoso ke Priok belum nyambung gitu aja. Oke, berarti ini kita kalau itu nyambung selesai itu. Di Pasoso itu kemarin keretanya sudah jalan itu. Nah, kalau itu bisa masuk ke dermaga, dari kapal bisa langsung masuk ke kereta, langsung diangkut keluar. Dwelling time selesai, permasalahan selesai. Ya, Pelindo kekurangan penerimaan kan gitu aja kan, masalahnya sederhana sebetulnya. Pak, katanya dengan kereta pendapatan Pelindo berkurang, Pak. Ada pendapatan Pelindo itu kan, itu kereta itu angkutan luar, saingannya sama truk gitu loh. Tanya sama truk pendapatannya berkurang, Pak. Tapi pendapatan sama Pelindo. Metro TV lalu menelusuri jalur kereta peninggalan Belanda yang menghubungkan stasiun Pasoso dengan dermaga. Jarak antara stasiun kereta barang Pasoso dengan dermaga rupanya hanya beberapa ratus meter saja. Namun jalur ini tertutup beton dan tidak bisa diakses. Karena cukup lama tidak difungsikan, rel kereta ini tertutup oleh sampah dan perumahan warga di beberapa titik yang menuju ke stasiun Pasoso. Pemerintah memberi tenggat 2 bulan bagi PT KAI untuk melakukan pembebasan lahan agar jalur rel dapat segera digunakan.
Kalangan pengusaha menilai dengan difungsikannya kembali jalur kereta menuju pelabuhan dapat menurunkan biaya logistik hingga 30%. Dengan catatan PT KAI dapat memberikan tarif yang lebih murah dibandingkan tarif untuk angkutan truk yang berlaku saat ini. Setelah itu diterbitkan tarif umpamanya angkut dari sentra industri kepada pelabuhan harus disesuaikan dan lebih murah dari current cost dari transport. Baru itu bisa menurunkan biaya logistik. Kalau kereta api tidak atau agak-agak arogan untuk menawarkan tarif, itu nggak akan selesai. Jadi jalur satu sisi, kedua tarif. Ya. Dan yang terakhir saya pikir dengan adanya kereta api pun bagi pengusaha truk, ya itu tidak merugikan. Tidak merugikan. Kami sebagai jasa transport juga, kalau kendaraan kita stuck di satu sisi hanya 5 km dengan 4 jam, itu nggak efisien. Buat kami nggak efisien, sehingga utilisasi kendaraan kami habis di sekitar situ aja. Jarak dari Cikarang, Karawang, dan sebagainya ke Tanjung Priuk, itu saat ini per kontainer itu di kisaran 2 jutaan, ya, 2 jutaan. Nah, tapi dengan catatan bahwa satu kepala truk itu hanya memuat satu kontainer. Jika rangkaian kereta api yang masuk ke pelabuhan Tanjung Priok itu bisa mengangkut sekitar 40 rangkaian kontainer, saya yakin biaya itu bisa ditekan minimum itu 30%. Anggapan berbeda justru disampaikan RJ Lino. Ia menilai moda transportasi kereta menuju ke pelabuhan sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Tapi saya kasih tahu ya, jangan ngarapin kereta api itu bisa membantu mengurangi kemacetan di Priok. Ya, kalau market share bisa angkutan 3% aja udah istimewa. Saya nggak percaya itu 3%. Nggak mungkin. Di sisi lain, pelaku usaha menilai angkutan kereta menuju dan keluar pelabuhan dianggap bisa menjadi solusi bagi maraknya berbagai biaya tambahan saat melakukan bongkar muat di Tanjung Priok. Ketika kita masuk ke kontainer depo dan sebagainya, itu ada biaya lagi. Ada biaya lagi. Biaya muat kontainer, biaya menurunkan kontainer ada lagi. Sewa kemudian cleaning, membersihkan kontainer. Ya, kemudian repair kontainer, itu ada biayanya semua. Itu dari awal sudah ada tarif-tarifnya. Cuma kita tidak punya bargaining untuk bisa menurunkan seperti itu. Ya, ini yang mesti pemerintah juga masuk ke situ, meninjau. Karena ini adalah poin-poin untuk menambah biaya logistik di dalam supply chain. Upaya menghidupkan kembali jalur kereta menuju ke dermaga adalah upaya pemerintah untuk memberikan pilihan moda transportasi barang alternatif bagi pelaku usaha yang selama ini bertumpu kepada truk. Dengan semakin beragamnya pilihan, diharapkan akan memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dalam menggerakkan aktivitas ekspor-impor melalui pelabuhan sebagai pintu gerbang ekspor-impor Indonesia. Zakir Haikal, Dede Rianto, Yahdin Syafrizal, Metro TV. Pemirsa, usai jeda berikut ini kami akan hadirkan